terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning Indonesia. Ya, ini menarik sekali ya pagi hari ini pemirsa. Kalau berbicara tentang pembangunan daerah, kita ingin tentu saja mengeksplor lebih banyak lagi ya. Dan kita akan berbicara tentang Kabupaten Subang. Betul. Di mana Subang ini tengah mempersiapkan diri untuk menyongsong industrialisasi dan mendukung proyek-proyek nasional seperti ada pelabuhan, Panimbang, kemudian juga ada rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus di wilayah Subang yang termasuk di dalamnya adalah Rebana Metropolitan. Nah, pemerintahan dari Jimat Akur atau Haji Ruhimat dan Agus Masikur ini yang dilantik pada tanggal 19 Desember 2018 lalu, beberapa hari lagi akan genap menjadi 2 tahun nih Ajat. Nah, kira-kira apa capaian kinerja yang sudah dilaksanakan pemerintahan Jimat Akur dan apa yang akan dikembangkan oleh pemerintahan Jimat Akur di tahun ketiga pemirsa? Untuk membahasnya kita langsung akan berbincang dengan Bupati Subang, Bapak Haji Ruhimat yang sudah hadir di studio. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Kang Jimat. Baik, iya Mas Ajat, Neng Risa, selamat pagi, sehat selalu. Sehat. Ya, terima kasih sudah hadir di Good Morning Indonesia. Kita ingin berbicara banyak tentang apa yang sudah dilakukan. Tapi sebelum bicara tentang apa sih ya program-program unggulan dan yang sudah dilakukan selama 2 tahun ini, kemarin katanya kan sempat juga ya berbarengan dengan Menteri Perhubungan gitu ya, ninjau-ninjau pelabuhan Panimbang. Boleh cerita itu dulu nggak? Itu terkait dalam rangka pembangunan Mas Ajat ya. Tentunya dalam rangka pembangunan ini kami pemerintah daerah ya harus support maksimal akan proyek nasional, proyek pelabuhan yang sedang dibangun saat ini. Karena tentunya kami harus support dari pemerintah daerah. Dan insya Allah tentunya ini akan memberikan dampak yang sangat positif untuk baik nasional, internasional, khususnya untuk wilayah Subang itu sendiri. Oke. Kami harus support dan tentunya bukti support pemerintah daerah itu dengan dalam rangka dibangunnya pelabuhan di sana, itu pemerintah daerah memberikan bentuk dukungan dalam bentuk hibah lahan milik pemerintah daerah yang dihibahkan kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Kementerian Perhubungan. Nah, itu luas hibah lahan yang kami miliki kepada pemerintah pusat seluas 25 hektar. Itu yang diberikan daerah untuk nasional. Iya. Ya, baik gitu. Tapi ada banyak ya kalau bicara tentang pembangunan pelabuhan, ini isu di masyarakatnya sendiri bagaimana? Saat ini memang ya maklum ya, yang namanya di masyarakat ada yang belum betul-betul mengerti antara pro dan kontra. Itu suatu hal yang wajar karena kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa seperti itu. Tapi bertahap, alhamdulillah masyarakat pun saat ini sudah mulai dengan diakomodirnya oleh pemerintah pusat, seperti halnya itu kan di daerah pantai. Nah, tentunya pelabuhan dibangun di daerah pantai itu suatu hal yang sangat rasional. Di situ masyarakat wilayah di situ itu pada umumnya nelayan. Ya, memang dampaknya di saat ada pembangunan yang tadinya masyarakat itu melaut hanya kurun 4-5 mil saja sudah mendapatkan ikan. Tapi dengan adanya aktivitas seperti itu tentunya saat ini cukup kaget ya. Terpaksa masyarakat harus berlayar mencari ikan lebih jauh lagi. Nah, tapi alhamdulillah sih dengan dukungan support dari pemerintah pusat, dengan yang tadinya hanya menggunakan kapal-kapal di bawah 5 GT ya, karena jangkauannya kan tadinya dekat. Tapi sekarang dengan jangkauan yang harus jauh, alhamdulillah lah nampaknya support dari pemerintah pusat pun memberikan solusi. Jadi ada fasilitas gitu ya? Fasilitas dibantu untuk mereka para nelayan harus jauh untuk mencari ikan. Kang Jimat, ini kan
proyek terkait dengan pembangunan Pelabuhan Patimban ini kan merupakan proyek strategis, salah satu proyek strategis nasional. Nah, sejauh ini pembangunannya sudah di tahap mana? Insya Allah dalam waktu dekat tahap 1 itu akan segera diresmikan oleh Bapak Presiden, oleh Pak Jokowi. Mudah-mudahan bulan-bulan ini itu akan diresmikan untuk penggunaannya, untuk pembangunan tahap 1. Ada berapa tahap? Kurang lebih ada 5 tahap ya pembangunan ke depan. Baik. Karena ini akan berkapasitas. Ini menarik ya. Jadi ada timbal balik, ada dukungan daerah pada nasional, ada dukungan pemerintah pusat juga untuk masyarakat sekitar tadi ya yang terkena dampak. Tapi yang juga tidak kalah menarik adalah berbicara tentang bagaimana Subang ke depan, karena Subang ini menjadi bagian dari kawasan ekonomi ya, di mana akan ada dibangun rebana metropolitan, kawasan industri. Padahal Subang itu kan juga lumbung padi ini. Bagaimana proyek pengembangan pembangunan di sana itu? Begini Mas Ajat, di satu sisi kita apapun alasannya sangat membutuhkan peningkatan perekonomian masyarakat. Tapi dengan kehadiran industri ini tentunya kami sangat sambut baik untuk jadinya kawasan industri di beberapa wilayah. Betul. Namun kebetulan saat ini kawasan-kawasan industri yang konon dialokasikan ke Subang itu kebetulan ada di daerah-daerah yang bukan sawah teknis. Contoh bekas perkebunan ya, itu tentunya saya pun tetap ingin mempertahankan akan Subang tetap menjadi lumbung padi nasional ya, sehingga terkait dukungan alokasi RT RW ya, itu tentunya menjadi prioritas yang harus tetap kami pertahankan. Kalau yang menyangkut pesawahan teknis, dalam hal ini bahasa dalam teknis LP2B, itu tentunya tetap harus kami pertahankan. Dan alokasi untuk kawasan-kawasan industri itu ada di daerah-daerah yang memang bukan di zona sawah teknis. Oke, jadi nggak ada korelasi ataupun tidak akan mengganggu Kabupaten Subang sendiri sebagai salah satu lumbung padi nasional. Itu menjadi target utama saya. Pertanian juga tetap harus maju. Industri juga. Industri pun harus kami support dan harus berkembang di sana. Mantap ya kalau ini bisa terrealisasi dengan baik. Tapi industrialisasi seperti apa sebetulnya sih yang akan diambil oleh Subang? Apakah pabrikan atau sebetulnya tadi ada rebana metropolitan, orang berpikir jadi pusat bisnis atau seperti apa, Kang? Gini Mas Ajat, saya berharap dari mulai UMKM pun tentunya usaha kecil masyarakat, industri rumah tangga ya. Kalau ada industri besarnya, saya yakin itu industri rumahan pun itu akan berkembang ya. Sebab ada beberapa, kalau tidak salah, pekerjaan di industri besar itu akan bisa juga dilakukan untuk industri rumahan, iya kan? Betul. Dalam arti home industry. Nah, dengan demikian pertumbuhan ekonomi saya yakin akan cukup mampu untuk ditingkatkan. Berapa persen kira-kira Kang Cimat? Begini, sumbangsinya? Saat ini kalau yang menyangkut industri besar ya, memang saat ini kan sudah mulai dibangun beberapa kawasan industri di sana. Ya. Yang pertama itu tentunya akan mampu menyerap tenaga kerja, menyerap pengangguran yang insya Allah cukup signifikan ya, dengan akan kehadiran beberapa kawasan industri yang ada di sana. Yang kedua, selain tentunya untuk peningkatan ekonomi, mengatasi pengangguran, itu tentunya akan berdampak pula peningkatan PAD. Gitu Mbak Risa ya. Oke. Mudah-mudahan dengan kehadiran kawasan-kawasan industri di sana, peningkatan PAD pun itu akan berkembang atau bertambah, iya kan?
demikian juga UMKM-nya. UMKM ya tentunya akan berkembang. Baik, tapi ada yang menarik kalau bicara tadi. Pada saat industrinya itu udah tumbuh, begitu kan? Kalau daerah tuh permasalahannya ada nggak sih orangnya, sumber daya manusianya ada nggak sih yang untuk juga bisa bekerja di situ? Siap? Bagaimana Kang Jimat mempersiapkan sumber daya manusianya untuk mengisi industrialisasi itu? Nah, begini Mas Ajat, memang sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Subang, khususnya pengangguran ini, waduh demikian banyaknya. Berapa persen? Saat ini kalau kembali kepada angka itu masih di angka 60 ribuan ya pengangguran usia produktif yang ada di Kabupaten Subang yang masih nganggur. Kami bertahap bekerja sama dengan lembaga-lembaga Pusdiklat ya untuk melakukan pelatihan pendidikan. Nah, demikian juga kami sedang gencar-gencarnya BLK ataupun Disnaker yang saat ini ada di Kabupaten Subang untuk melakukan pelatihan-pelatihan supaya dengan kehadiran industri masyarakat kami pun tidak hanya jadi penonton. Iya. Ya. Minimal skillnya sedikit banyak sudah mumpuni, Punya daya saing gitu ya? memadai, memiliki daya saing, memiliki kemampuan jual, ya. Kalau tidak memiliki daya saing ya mohon. Ada gangguan tidak dengan adanya COVID saat ini? Mulai dari pelatihannya mungkin terganggu atau lancar-lancar saja nih Kang Jimat? Itu udah pasti ya. Dengan terjadinya COVID seperti ini berdampak sekali terhadap tatanan kehidupan sosial di masyarakat. Oke, dampaknya seperti apa dan juga strategi ke depannya nih gimana? Kita bahas lebih jauh usai jeda. Betul, karena kalau bicara tentang metropolitan segala macam, saya juga ingin tahu ini jalannya gimana, karena akses itu penting loh ya. Baik, kami akan kembali tetaplah bersama kami di Good Morning Indonesia. Tidak perlu lagi membebaskan lahan. Nah, ini kurang lebih kandang ayam. Ya, nah itu tanah PTP lagi ke sananya. Kalau ke sininya itu tanah perhutani. Jatiluhur tuh Haya Tower. Nah itu Jatiluhur. Tower 2. Ya. Ada jurang. Sumber inspirasi paling lengkap dari channel-channel premium internasional dan terpercaya. Yuk kembangkan diri dan buat hari makin seru dengan berkreasi. Semarak kejutan akhir tahun bersama MNC Vision. Raih hadiah jutaan rupiah. Berlangganan sekarang dan ikuti kuisnya. MNC Vision, PTV Keluarga Indonesia. Program berita teraktual untuk menemani malam Anda. Kapal asal Vietnam dengan nomor lambung TG9583 ini ditangkap oleh Bakamla RI karena masuk wilayah Indonesia di perairan Natuna Utara. Menyajikan lebih banyak peristiwa nasional yang digali lebih dalam. Dapatkan banyak informasi penting di Indonesia Malam. Setiap hari jam 7:30 malam di MNC News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika para koi cilik menunjukkan bakat mereka dalam melafazkan Al-Quran, menguji pengetahuan hafalan mereka dan juga ilmu tajwid dari setiap bacaan, mencari yang terbaik untuk menjadi kori masa depan Indonesia. Saksikan Hafiz Indonesia di Muslim TV.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning Indonesia, dan kita masih akan berbincang tentunya bersama dengan Bupati Subang. Bagi pemirsa yang mungkin masih agak awam nih dengan Subang. Subang ini adalah, Anda pasti tahu ya, Tangkuban Perahu. Ini terletaknya di salah Subang. satunya begitu ya. Betul. Dan tadi yang menarik adalah kita sudah berbicara banyak tentang rencana pembangunan pelabuhan, menjadikan Subang bagian dari rebana metropolitan. Pertanyaannya kemudian aksesnya. Ini selalu saja kalau bicara mengembangkan sebuah wilayah itu perlu akses, dan kita tahu bahwa selama ini ya sedikit sekali kalau di Subang itu nyari-nyari jalannya. Gimana, Kang? Nah, itu pula Mas Ajat, Mbak Risa, saya saat ini pemerintah Kabupaten Subang dalam rangka menunjang pelabuhan dan menunjang industrialisasi hari esok di Kabupaten Subang, sehingga benar-benar greget memaksakan untuk persiapan untuk menunjang terkait industri maupun pelabuhan. Salah satu contoh, kami saat ini sedang membangun akses jalan dari kilometer 89 Cipali menuju ke Bandung. Ya, Langsung ke Subang ya. Itu yang pertama, akses dari Cipali menuju Serang Panjang. Itu sepanjang 30 km. Kami buka akses selebar 20 meter. Lalu diteruskan untuk menuju selatannya. Kalau saat ini kan hanya satu akses yang menuju Bandung lewat Tanjakan Emen mungkin. Ya, yang demikian terkenal. Salah satu tanjakan maut. Tanjakan maut. Nah, kami mencoba sekarang ini mengerjakan dari mulai akses Cisalak ya menuju ke Cikole. Nah, itu sepanjang 28 km, sedang dalam tahap finishing. Oh, sudah tahap finishing ya? Sudah tahap finishing ya, kalau untuk Cisalak, Cikole. Tapi kalau untuk yang KM 89 menuju Serang Panjang, itu baru tahap pembukaan badan jalan. Kami pun bekerja sama dengan, alhamdulillah, terima kasih kami disupport oleh TNI ya. Karena dilakukan dengan pola baik itu TMMD maupun karya bakti TNI. Kami mendapatkan support dari Kepala Staf Angkatan Darat ya terkait untuk melakukan pembukaan akses jalan tersebut. Nah, juga kami saat ini sudah memulai untuk pemasangan patok pembukaan jalan dari mulai Patimban menuju Cilamaya. Itu ada di pesisir utara ya. Nah, tentunya ini akan bermanfaat menunjang akan keberadaan pelabuhan Patimban. Nah, sehingga sekalipun dalam kondisi Covid ya, kalau untuk membangun akses jalan tetap kami paksakan. Komitmen ya untuk bisa mensukseskan. Karena kalau kita tidak persiapkan terkait infrastruktur, akses jalan, mohon maaf, nampaknya akan jadi petaka ya di kemudian. Sehingga ya sekalipun dalam kondisi Covid begini saya lakukan untuk pembangunan jalan. Berarti dari aksesnya juga sudah dipersiapkan, kemudian fasilitasnya juga dipersiapkan, kemudian juga dari SDM-nya harus dipersiapkan dengan baik. Nah, bagaimana dengan mungkin ASN-nya? Karena Kang Jimat ini selalu menyampaikan rotasi mutasi zero rupiah. Itu maksudnya seperti apa sih, Kang? Begini, Mbak Risa, ya kalau masalah itu bagaimana mental ASN ya mau baik, bagaimana mau profesional kalau dilakukan dengan pola-pola tanda kutip kenaikan golongan, kenaikan eselon menggunakan uang. Saya butuhkan profesionalisme dan proporsionalisme dalam rangka menjalankan tugas. Itu mudah-mudahan semua menyadari ya, tugas ini kan amanah, iya kan? Nah, sehingga kalau hanya dilakukan masih ada perilaku terkait untuk kenaikan pangkat saja harus menggunakan uang, moral bangsa ini bagaimana? Betul. Sehingga mohon maaf, silahkan dicek ya terkait apa yang saya ucapkan, rotasi, mutasi, promosi jabatan betul-betul zero rupiah. Harapan saya untuk betul-betul merubah mental ASN
yuk kita jalankan tugas ini dengan baik, dengan profesional. Oke, Ya. karena berbagai upaya yang dilakukan membangun perekonomian suatu daerah, kalau birokrasinya bobrok ini nggak akan berjalan sesuai harapan ya. Oh tentunya, karena konotasinya mereka, pemikirannya mereka itu hanya sebatas gimana nanti saja. Kalau untuk dalam rangka kenaikan pangkat, kalau masih menggunakan uang, Ya. ya mohon. Oke, ini menarik ya tadi. Semua hal disisir begitu kan, mulai dari sumber daya manusianya, infrastrukturnya. Kita tahu bahwa Kang Jimat ini kan baru 2 tahun. Ya. Ini melangkah ke 3 tahun, greget apa yang ingin dibuktikan bagi warga Subang? Saya optimis sekali ya. Saya pede, percaya diri dengan baik itu ASN yang saya lakukan kenaikan pangkat, kenaikan golongan Rp0. Sekarang nampaknya ASN pun sudah mulai terbaca, baik dari ucapan maupun perbuatannya. Mereka sudah betul-betul nampaknya ke arah profesional yang dia kedepankan. Tugas bukan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban, tapi insya Allah dengan hati lah, dengan saya lakukan dengan diawali dari perilaku kenaikan pangkat tidak menggunakan uang. Ya, harapan saya demikian juga rakyat ya. Aduh mohon maaf Mas Ajat, saat ini di Subang greget untuk merealisasikan apa yang menjadi tagline Subang Jawara. Harapannya terkait kejayaan, keistimewaan, dan kesejahteraan, betul-betul harapan bisa digapai. Oke. Dan itulah salah satu contoh terkait untuk kami sedang melakukan pembangunan infrastruktur. Baik. Greget masyarakat untuk gotong royong ini sudah mulai tumbuh saat ini, iya kan? Ini aja tampaknya juga katanya bekerja sama dengan Kasat nih untuk bagaimana membangun agar Subang Jawara. Benar demikian? Begini, diawali dari kami mendapatkan support dari Kodim setempat ya terkait untuk pembangunan jalan tadi, sehingga terkait untuk ketahanan pangan pun saat ini itu kami mendapatkan support juga dari Kepala Staf Angkatan Darat. Langsung ya? Langsung ya, kami diawali dari pembangunan jalan, kami diskusi, kami audensi, memohon bantuan ke Pak Kasad. Alhamdulillah, sekarang ini sedang pengolahan lahan untuk terkait ketahanan pangan, baik dari pertanian maupun peternakan. Oke. Karena kami memiliki potensi alam, sumber daya alam yang saat ini di sana kurang lebih 4.000 hektar. Ya, mengelola untuk pengolahan lahannya kami disupport oleh TNI AD. Nah, dengan tujuannya kalau mengelola lahan bekas kehutanan belantara yang hanya tunggak-tunggak belaka, itu menggunakan manual nampaknya sulit sekali karena di situ banyak tunggak ya. Nah, tapi dengan dibantu oleh TNI, alhamdulillah insya Allah lancar. Baik, tapi memang tidak mudah memang ya untuk bisa mempertahankan lumbung padi dengan tadi semangat untuk industrialisasi. Ya. Jaminan apa sebetulnya sehingga keduanya bisa bersinergi, karena bagaimanapun industri terkadang ya auranya tuh kan pasti ingin mengikis daerah-daerah hijau begitu. Ya. Begini, industri ya memang sangat dibutuhkan ya, tapi pertanian pun ya mohon maaf Mas Ajat makan apa coba? Ya. Nasi kan, nasi itu dari padi. Nah, saya ingin tetap ada keseimbangan sehingga pengawasan terkait penggunaan lahan sesuai dengan zonanya, iya kan? Itu tetap harus kembali kepada harus dipertahankan dengan baik. Oke. Itu ya, sehingga dengan demikian saya ingin tetap ya industri pun bisa maju di sana. Iya. Lahan pertanian pun tetap harus dipertahankan. Yang masuk ke dalam lahan pertanian yang mana yang harus dipertahankan? Oke, harapannya sih memang lahan pertanian juga bisa dipertahankan begitu ya aja. Tetapi seiring berjalannya waktu, terkadang harapan itu biasanya mulai pupus. Nah, apa yang bisa menjadi jaminan kuat, komitmen kuat dari Kang Jimat bahwa itu nantinya ke depan bisa bertahan? Gitu? Iya, dan ada juga yang disebut dengan sustainability-nya itu yang paling penting gitu.
khususnya menyangkut pengawasan, karena kan ini sudah ada kepastian ya. Lokasi ini harus menjadi lahan yang dipertahankan untuk pertanian. Lahan yang ini bisa dipertimbangkan. Nah, terlebih-lebih saya ingin tetap utamakan lahan-lahan yang perkebunan, baik itu kebun rambutan, kebun perkebunan yang lain, daripada tidak produktif tentunya harus lebih baik diindustrikan. Iya. Gitulah. Baik. Ya. Sudah 2 tahun, apa yang 3 tahun bisa kelihatan dari Subang, Kang Jimat? Apa yang mungkin bisa disampaikan bagi warga Subang yang 3 tahun ini menjadi skala prioritas yang ingin Kang Jimat wujudkan? Khususnya yang menyangkut kebutuhan infrastruktur, ya, yang ingin betul-betul saya wujudkan sehingga bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Subang, mari kita sama-sama untuk betul-betul bergotong royong sesuai dengan kemampuannya, bergotong royong dalam rangka mewujudkan baik yang menyangkut infrastruktur, misalkan ada lahannya yang terkena digunakan untuk infrastruktur, ya. Kami bersedia menerima hibah, ya, yang tidak hanya mengandalkan untuk dibayar oleh pemerintah, karena itu semua tentunya akan menjadi tabungan untuk dibawa nanti. Kita nggak bakal lama loh gitu. Dicatat itu ya. Iya kan? Gitu. Semoga. Jadi demikian juga gotong royongnya. Mari seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Subang, yuk kita sama-sama. Saya hanya sebatas menjadi pemangku kebijakan, penentu kebijakan, hanya menjalankan amanat. Betul. Amanat dari rakyat. Yang akan menikmati juga rakyat lagi nantinya, ya. Dari perjalanan 2 tahun ini tentu tadi ya dibangun optimisme menuju ke tahun ketiga, begitu ya Kang Jimat ya. Apa yang lagi-lagi ingin disampaikan terakhir mungkin bagi masyarakat Subang khususnya pagi hari ini? Yang paling utama mungkin yang paling berkesan dulu selama saya 2 tahun ya. Tahun pertama Mas Ajat, Mbak Risa, saya lakukan memang di tahun 2019 saya banyak sekali diskusi, komunikasi, silaturahmi dengan pihak pusat. Nah, sekarang nih hasilnya sudah mulai nampak nih, ya kan, baik yang sudah nyata maupun yang rencana-rencana. Ada oleh-oleh dibawa pulang ya? Oleh-oleh itu ketika saya waktu tahun 2019, mohon maaf Mas Ajat, saya sampai-sampai untuk silaturahmi ke pusat, silaturahmi dalam arti ya memohon untuk bantuan. Itu mohon maaf saya sampai pernah beberapa kali naik Gojek loh Mas Ajat. Karena apa? Di kementerian ini ditunggu jam sekian, di kementerian ini saya masih jam sekian. Dan ya mohon maaf ya, pandangan saya Jakarta ini kondisinya ya demikian penuhnya kendaraan ya, sehingga saya nguber dari kementerian ini ke kementerian ini sampai pakai Gojek saya di tahun 2019. Demi masyarakat Subang. Demi masyarakat Subang. Semoga ini bisa menjadi contoh juga ya untuk kepala-kepala daerah yang lainnya, dan Subang juga bisa maju dan menjadi inspirasi untuk kabupaten lain. Dari tadi, dari 2 tahun dan hasilnya sekarang yang tahun ketiga? Ya contoh sekarang dengan banyaknya, maaf ya, optimisme yang cukup, membuat optimisme buat rakyat Subang dengan memulainya banyak rencana-rencana dari mulai ujug-ujug ataukah optimisme pembangunan infrastruktur ya, kemudian juga tentunya kalau hanya mengandalkan APBD untuk membangun beberapa titik jalan nggak kebayang. Jadi pakai apa? Ya kami mohon bantuan dari pusat itu lah, ya kan, termasuk untuk kebutuhan para nelayan ya, sehingga ya alhamdulillah lah sudah mulai kucuran-kucuran datang untuk memenuhi dalam bentuk fisiknya, dalam bentuk kapalnya ya, mulai datang ke Kabupaten Subang. Ini menarik ya, nanti kita jalan-jalan ke Subang ya dengan jimat akurnya tadi jadi jawara ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang didambakan Subang
tercipta, rakyatnya merasakan kejayaan, keistimewaan, dan kesejahteraan Baik. bisa terwujud. Maju Terima terus kasih. Subang Siap, Jawara. insya Allah. Rakyat Sudah hadir. Subang, gotong royong. Subang, Jawara, itu tagline kami. Baik. Menarik sekali ya Prisa ya. Dan Sangat. pemirsa tadi ya kita sudah berbagi pengalaman bagaimana Subang membangun daerahnya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap kepala daerah pastinya. Oke, dan kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah di Good Morning Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Mbak banyak. Tajat, Mbak Reza, terima kasih. Iya. Ditunggu di Subang. Iya. Siap.